Banyak orang belajar AutoCAD langsung loncat ke gambar yang rumit. Padahal kalau perintah dasarnya salah, gambar sebagus apapun tetap akan bermasalah. Nah, hari ini kita mulai dari yang paling dasar, yaitu perintah line. Kelihatannya cuma garis, tapi di pekerjaan nyata, hampir semua gambar teknik itu dibangun dari line. Kalau cara pakai line kita asal, maka dimensi, layout, sampai plotting akan ikut berantakan. Makanya sebelum jauh-jauh ke gambar mekanikal atau nanti kita ke piping drafting, fondasi ini harus rapi, bukan cepat tapi benar. Di proyek, drafter itu tidak menggambar pakai feeling. Semua dikontrol, arah dikontrol, panjang dikontrol, dan setiap input harus jelas. Nah, itu semua dimulai dari line. Nah, di video ini saya akan tunjukkan cara memulai perintah line, cara input panjang garis, cara menentukan arah. Nah, dan cara mengakhiri perintah dengan benar. Nah, kita pakai worksheet ya, supaya latihannya rapih dan terukur. Nah, ini worksheetnya. Jadi kita untuk yang lain khusus lain. Nah, sini. Nah, sekarang kita ketik L. Nah, L. Lalu enter. Specify first point. Jadi klik titik awal. Jadi pakai klik kiri, titik awal, misalkan contohnya di sini, nah kita masukkan di kolom latihan ya, kita klik di sini. Nah, lalu kita masukkan perintahnya. Di sini perintahnya itu add 1000 kurang dari 0. Nah, buat line panjang 1000 sudut 0, maksudnya seperti itu. Jadi add 1000 kurang dari, kalau di keyboard saya itu shift, pakai shift untuk kurang dari 0, lalu enter. Nah, jadi untuk mengakhirinya itu kita enter lagi atau kita escape. Nah, selesai ini, terlepas ya ini susah. Nah, ini kita bikin 2 garis. Kita ulangi lagi, tik L, lalu enter, masukkan perintahnya add 1000 kurang dari 0. Mohon maaf, jadi belum diklik, sorry. L, enter, lalu specify first point, tentukan titik pertama, di sini misalnya, di sini nih, boleh, baru masukin angka panjangnya, add 1000 kurang dari 0. Oke, enter. Nah, ini ini saya kasih penjelasan sedikit, bahwa buatlah line panjang 1000 sudut 0. Perintahnya add 1000 kurang dari 0. Jadi panjang garisnya ini itu adalah 1000. Kurang dari 0 artinya itu arahnya. Nah, mungkin mungkin ada yang belum paham. Nah, jadi saya jelaskan. Jadi kita bikin dulu. Nah, saya bikin garis ya. Saya bikin garis. Nah, ini katanya kok gampang banget bikin garis ya. Nah, ini saya taruh dulu ya.
Saya ketik 0 derajat. Nah, ini agak melek nih karena sambil merekam. Oke. Nah, kita taruh sini, sini, dan sini. Ya, 90. Yang ini 180. Yang ini 270. Ini 0 atau 360. Oke. Nah, ini kita counterclockwise ya, berlawanan arah. 0, 90, 90. Nah, intinya adalah konsep yang seperti ini teman-teman kalian semua harus paham derajatnya di diagramnya. Ya, kalau kita bicara matematika di sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, tadi kan perintahnya adalah, nah ini buat perintah add 1000 panjang 1000 kurang dari 0. Nah, kurang dari itu arah. Arah 0, arah 90, arah 180, arah 270. Semisal kita bikin garis nih. Kita masukkan garis di kurang 1. Nah, ini kan kalau kita tidak pakai, ada fungsi namanya orto. Orto itu kalau di daerah bawah, ini yang ini nih. Nah, ini namanya orto atau kita F8. Jadi tegak lurus dia, nggak bisa miring-miring. Jadi kalau nggak ke kanan, atas, kiri, atau bawah, ini F8 ya diaktifkan ortonya. Kalau untuk dinonaktifkan, cek lagi F8, jadi bisa bebas ke arahnya. Nah, ini maksudnya adalah arah 0 artinya dari titik pertama tadi kita bikin, itu ke arah 0. Nah, arah 0 kanan. Kalau semisal kita mau bikin ke arah atas, artinya kita ke arah atas dengan derajat 90 derajat ke arah atas. Ke arah atas berarti ke arah 90 derajat dari titik pertama. Loh, kalau misalnya kita ke kiri, berarti arah kemana? Arah ke 180 derajat. Kalau misalnya kita arah ke mana? Ke arah ke misalkan di sana timur laut ya, atau di antara 90 atau 0. Misalnya arah 30 derajat ya, berarti arah ke sana. Berarti nanti ditulisnya add 1000 ya, add 1000 kurang dari 30. Enter. Nah, jadi arahnya ke sana. Ini 30 derajat. Nah, ini namanya 30 derajat. Nah, ini 30 derajat. Seperti itu. Jadi, nanti teman-teman seperti ini untuk teknik mengasih perintah ke line. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya untuk menggambar garis itu bisa dengan mouse atau tanpa mouse. Gitu. Semisal nih kita bikin yang sebenarnya ada namanya di AutoCAD itu program fungsi koordinat. Nah, ini nih koordinat berapa sih? Nah, di sini kelihatan nih di bawah nih. Nah, di drawing koordinat ini. Nah, di sini koordinatnya itu berjalan. Nah, kalau kita mau koordinatnya di 0 ke 0 juga bisa. Nah, biasa. Cuman kan agak ribet, makanya setiap kita bikin komen, line, enter, baca di komen lainnya. Kalau ini kan di layar dekat kursor ada specifier point ya. Itu namanya dynamic input. Nah, itu bisa diaktifkan, bisa tidak dengan cara menekan F12. Hilang. F12 keluar lagi. Ini muncul lagi di dekat kursor tulisannya. Nah, makanya saya bilang di video sebelumnya itu sering-sering baca komen di sini.
komen barnya sini, di komen lainnya ini. Komennya selain spesifik first point. Nah, tentukan titik pertama. Titik pertama di sini. Nah, lalu kita mau bikin nih, misalkan mau bikin eh, mau bikin kotak. Nah, kotak ini kan artinya eh, terbentuk dari 4 garis, ya kan? Nah, kita coba bikin, kita bayangkan di pikiran kita, kita bikin kotak itu dengan panjang sisinya itu, ini kan kira-kira segini, berarti sekitar 200 lah ya, kita panjang 200, sisi luarnya 200, berarti kalau kotak kan semua sisinya 200. Add 200 ke arah mana? Nah, dari titik pertama ke arah mana kita? Ke arah kanan, berarti ke arah 0. Berarti kurang dari 0. Enter. Nah, ini kan kita belum akhiri perintah, masih dalam perintah komen, komen line, komen garis. Nah, kalau kita enter kembali, akhirnya kita mengakhiri komen atau kita escape. Nah, escape biasanya ada tombolnya di pojok kiri atas keyboard. Tuh. Nah, kalau masih belum kita escape atau kita enter, artinya komennya masih berlanjut. Nah, kita lihat di komen bar ini, spesifik next point. Nah, berarti kan artinya masih berlanjut ya. Kita masukin lagi, add 200 kurang dari, nah kita kalau mau bikin persegi, kan tadi sudah dari titik pertama ke arah kanan, berarti kan arah ke arah 0 ya. Nah, dari di titik itu kita mulai lagi. Anggaplah titik pertama lagi. Berarti dari itu kita arah ke atas. Kurang dari 90. Kurang dari itu udah kurang dari ya. Masukin angkanya 90. Enter. Nah, seperti itu. Kembali ke titik lagi yang permulaan. Kita masukkan lagi add 200 kurang dari, ke arah mana kita? Ke arah kiri. Berarti 180. Enter. Nah, setelah itu kita tinggal ke arah bawah. Masukin angka panjangnya add 200 kurang dari 270. Enter. Sudah selesai, kita escape. Nah, ini sudah terjadi kotak. Dan itu dengan angka. Nah, terus gimana kita dengan cara cepatnya? Oh, bisa dengan pakai dari mouse tersebut. Misalkan kita bikin di sampingnya ya. Kita bikin di sini bebas. First point tentukan. Nah, ini kan tidak berarah ya. Tidak berarah. Kita pakai yang versi kedua dulu nih dengan fungsi ortonya non aktif ya. Berarti tinggal kita masukin tanpa add pun bisa langsung 200 angkanya, kurang dari 0 langsung. Langsung lagi masukin angkanya 200 tanpa add ya, kurang dari 90 ke atas. Lalu ke kiri ya, 200 kurang dari 180. Itu lalu ke bawah, 200 kurang dari 270. Nah, enter. Oke, enter lagi boleh. Nah, itu dengan tanpa add juga bisa. Wah, masih ribet mas. Nah, itu kita yang penting tahu dasarnya dulu tadi. Nah, sekarang kalau mau lebih cepat, ini versi pro-nya istilahnya seperti itu. Sama, tinggal di line, enter, klik sembarangnya, di mana first point-nya, sini misalkan, kita aktifkan ortonya, orto modenya sini. Nah, diklik ini boleh, diketik, ditekan F8 pada tombol keyboard juga boleh. F8. Nah, tinggal arahin kemana? Ke sana kanan. Masukin 200. Enter. Arahin kursornya ke atas. 200. Masukin lagi. Enter. Arahin ke kiri. 200. Arahin ke bawah. Kursornya 200. Enter. Nah, seperti itu. Ini dengan langsung dengan mengarahkan kursor sesuai dengan arah dari konsep yang tadi kuadran ini ya, 0, 30, 90, 80, dan 70. Seperti itu. Nah, ini kita tadi secara ini sudah tahu ya teman-teman semua. Jadi
kalau memasukkan komen ya seperti itu. Sebenarnya aslinya adalah line. Lengkap boleh dengan bahasa Inggris, tapi untuk shortcut komennya itu hanya L gitu. Kalau mungkin teman-teman gak hafal, nanti bisa dicari di draw. Di toolbarnya ini di draw, lalu ke line, pilih line, klik. Nah, langsung keluar masuk ke komennya. Itu di komennya tuh komen barnya specify first point. Atau nih kita untuk membatalkan komen ya. Untuk membatalkan komen itu kita mencet escape. Nah, atau kita cari di ribbon ini. Ribbon-ribbon ini. Nah, ini ada ribbon nih kayak nah ini line. Klik juga ribbonnya bisa juga sama. Masuk ke ini. Nah, seperti itu. Gitu. Nah, ya, escape. Nah, oke. Kita lanjut lagi ke worksheet kita ya. Kita lanjut ke worksheet kita. Kita bikin lagi contohnya adalah line panjang 500, sudut 0. Ke arah sana, klik sembarang, specify first point-nya 500 kurang dari 0. Nah, oke. Lalu nanti untuk yang kedua, dilanjut oleh teman-teman ya. Lalu untuk yang ketiga adalah panjang 500, sudut 45. Sembarang titik pertama, first point-nya, masukin angka 500 atau add 500 boleh, kurang dari 45. Arah 45. Seperti itu. Lalu untuk yang 90 juga sama. L, line, ketik di sembarang tempat dalam kolom latihannya ya. Ini. Lalu 500 kurang dari 90. Seperti itu. Jadi caranya seperti itu ya. Nanti kita coba lagi latihannya sampai habis. Ada 4 kolom di worksheet kita. Jadi untuk gambarannya adalah line-nya, panjangnya itu seperti ini perintahnya. Lalu untuk nanti kalau semisal ada yang perlu ditanyakan bisa tanya di komen nanti saya jawab. Nah, intinya gini, biasakan satu hal sejak awal. Jangan asal klik. Nah, setiap garis itu punya tujuan dan setiap garis itu punya ukuran. Seperti yang tadi saya jelaskan. Garis itu ada perintah ukurannya berapa panjangnya, lalu arahnya, tujuannya ke arah kanan kah berarti ke 0, ke arah atas berarti 90. Nah, itu yang membedakan bahwa kita sekedar bisa AutoCAD atau kita bisa menjadi drafter yang siap kerja. Jadi drafter itu adalah juru gambar. Nah, seperti itu. Oke. Jadi untuk singkatnya adalah kalau misalnya nanti agak kebingungan, bisa ditanyakan di komentar di YouTube, itu juga bisa. Atau nanti juga tanya-tanya lewat WhatsApp atau lewat apa juga bisa ditanyakan. Jadi sampai sini aja. Jadi kalau kamu mau latihan atau teman-teman nanti mau latihan pakai file yang sama seperti di video ini, oke, worksheet dan file CAD-nya saya siapkan di deskripsi. Nah, kita lanjut pelan-pelan video berikutnya yang kita bahas komen berikutnya, yaitu circle untuk video berikutnya.